Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bertemu dengan saya Mita Ratu. Selamat malam waktu Kanada. Semoga semuanya sehat walafiat. Hari ini saya akan bicara mengenai umur, karena banyak sekali saya menerima pertanyaan, apakah saya bisa bekerja di Kanada dan umur saya udah 42 tahun misalnya, atau apakah saya bisa pindah ke Kanada dengan membawa semua keluarga dan umur saya sudah 45 tahun. Nah, saya akan bicara mengenai prosedurnya dulu, ya. Yang pertama, tentang Kanadanya itu sendiri, bahwa di Kanada tidak ada batasan umur untuk bekerja. Jadi siapapun kalau memang mau bekerja terus, kita tidak boleh mempensiunkan orang. Jadi contoh misalnya, seseorang bekerja terus sampai umur 55 tahun, dan biasanya itu kan usia pensiun ya di Indonesia. Di kita, kalau memang dia mau terus kerja, ya nggak apa-apa dia terus kerja. Mungkin kalau dia mau mengurangi jam kerjanya juga boleh. Tapi banyak sekali orang di Kanada itu yang terus bekerja sampai usia 60, 65, 70, 77 tahun, 80, itu masih banyak yang bekerja. Karena pada dasarnya mereka itu senang aktif, ya, senang produktif juga. Dan saya selalu tanya gitu loh kalau ketemu dengan beberapa mature worker ya kita sebutnya, dan mereka bilang ya karena mereka juga kan kegiatannya udah mostly anak-anak udah selesai kuliah semua, mereka bilang udah pindah juga, udah pisah rumah dan segala macam ya. Jadi mereka mencari kesibukan. Makanya di Kanada itu tidak ada batasan umur. Tetapi sekarang beda ceritanya kalau Anda masih di Indonesia dan mau datang ke Kanada dengan umur Anda yang sudah 40 tahun, atau bahkan udah 39 tahun, 50 tahun, ya artinya gini, kalau Anda mau masuk ke Kanada, maka harus tahu dulu jalur mana yang Anda pilih. Apakah Anda mau masuk sebagai student, kuliah, dan itu range umurnya berbeda, apakah Anda mau masuk sebagai worker atau Anda mau masuk sebagai permanent resident deh, ya. Nah, contohnya untuk mungkin yang mau kuliah gitu loh. Maksud saya gini, kalau kuliah ya minimum biasanya 18 tahun untuk usia bisa kuliah di Kanada. Kalau di bawah 18 tahun, maka Anda harus punya surat semacam perwalian menunjuk wali orang tua Anda ya, karena Anda dikategorikan sebagai minor. Range usianya biasanya ya, kalau untuk kuliah ya juga nggak dibatasin, karena pada dasarnya adalah siapapun boleh kuliah di Kanada, siapapun boleh belajar di Kanada tanpa ada batasan umur. Cuman artinya kalau Anda mau kuliah tiba-tiba umur 42 tahun, atau Anda mau kuliah tiba-tiba 43 tahun, 50 tahun, ya menurut saya harus ada semacam keterangan yang menyatakan, oh dari umur Anda lulus waktu pertama kali S1 atau S2 atau SMA misalnya itu sampai hari ini itu ya pastinya kan ada gap ya. Nah, itu ya mungkin ya Anda yang harus serangin kenapa gitu gapnya tersebut. Atau Anda mau datang masuk jalur permanent resident. Biasanya range umurnya antara 18 sampai 50 tahun. Dan again, kalau permanent resident kan menggunakan points ya. Kalau kuliah kan nggak menggunakan points. Nah, misalnya kalau Anda datang atau masuk jalur ke permanent resident, seperti saya lah misalnya. Oke, saya waktu apply PR, itu umur suami kira-kira 34 tahun ya. Oke. Nah, kan memang kan umur menjadi salah satu screening proses kan. Sorry, kategori dalam proses screening siapapun yang mau datang ke Kanada. Nah, usia dia misalnya 34, kemudian dia memiliki master atau S2, kemudian dia memiliki pengalaman kerja, kemudian juga memiliki language level yang cukup bagus. Nah, ini menjadi proses atau menjadi screening yang menjadikan dia apakah eligible untuk masuk ke salah satu jalur permanent resident. Nah, waktu itu kita menggunakan lawyer, maka lawyer akan bilang, oke, ini kamu bagus untuk jalur ini, misalnya gitu. Maka waktu itu ya kita apply, gitu loh. Tetapi pada dasarnya adalah kita umur kita itu di-assess dulu gitu loh. Nah, itu tadi ada range usianya. Jadi kalau Anda tiba-tiba email ke saya dan banyak sekali email yang masuk gitu ya, ataupun melalui sosial media juga tanya ke saya, "Bu, saya mau kerja, umur saya 45 tahun." Ya pertanyaan sekarang, Anda bisa aja sebenarnya apply dari Indonesia, karena kan saya juga sudah memberikan website-nya atau job site-nya tentang gimana caranya untuk apply kerja dari Indonesia. Nah, tapi kalau Anda mau menggunakan jalur lain, ya berarti ya harus ditentukan dulu apakah mau kerja di Kanada itu melalui jalur student, apa kuliah maksudnya, atau Anda mau kerja ke Kanada menggunakan jalur permanent resident,
kalau ingin menggunakan jalur misalnya work permit atau foreign worker, saya artinya kan harus ada employer yang meng-hire Anda sebagai foreign worker. Nah, sekarang kan masih keadaan COVID. Jadi kalau menurut saya tuh berdasarkan seminar-seminar yang terus saya ikuti saat ini, mungkin agak dibatasin ya untuk hire foreign worker karena memang masih ada travel restriction, malah diperpanjang lagi sampai tahun 2021. Jadi hanya essential worker yang boleh masuk atau ada kategori tertentunya lah gitu. Jadi dengan banyaknya masuk pertanyaan kepada saya yang menanyakan apakah saya bisa kerja dengan umur yang 40 tahun tadi, 45 dan di atas range usia segitu, ya saya nggak mungkin bilang nggak boleh. Yang mau saya ingatkan adalah bahwa Anda harus memilih jalur untuk masuk ke Kanadanya. Karena ini negara kan pasti memiliki screening proses untuk siapapun yang mau masuk, dan bukan hanya dari Indonesia. Seluruh dunia juga mau masuk, karena juga saya menerima email dari beberapa student dari negara lain gitu kan. Jadi artinya negara ini memiliki suatu screening proses, salah satunya itu adalah umur. Maka Anda harus ngerti bahwa range umur yang paling terbaik menurut saya, menurut yang pernah saya pelajarin adalah yaitu tadi antara 20 something sampai 30 something. Itu memang usia-usia yang memang mendapatkan poin lebih banyak kalau Anda masuk lewat jalur PR misalnya. Tapi kalaupun untuk jalur sekolah, dengan umur-umur segitu juga biasanya kan umur-umur untuk anak yang ngambil S1 atau S2 gitu ya. Tapi saya tidak akan bilang bahwa, oh ini mature worker nggak bisa masuk, atau Anda mau mature student juga jadi mature student nggak bisa masuk. Saya nggak boleh ngomong gitu, karena itu against the law. Kita tidak boleh membatasi siapapun yang berdasarkan umur. Ya, artinya gini ya, itu namanya kan diskriminasi ya. Makanya di Kanada itu tidak pernah ada job posting yang memasukkan usia. Misalnya seperti di Indonesia, usia maksimal 33 tahun, usia maksimal 35 tahun gitu. Nah, di kita nggak ada proses seperti itu. Nah, jadi saya pun sebagai employment counselor banyak sekali melakukan proses membantu job search proses untuk mature worker. Artinya mereka udah umur 55 tahun, mereka udah umur 60 tahun. Contoh, mereka kerja sebagai banker sampai umur 50 tahun dan mereka bilang, "Meta, I'm tired, I just wanna change career." Nah, kita bantu. Oke, kamu mau berubah, mau apa? Kamu pengen jadi guru? Dia bilang, "Oke, saya mau jadi consultant." Nah, kita dari sisi waktu itu saya kerja di employment agency. Jadi saya membantu untuk proses dia transition-nya dari dia menjadi banker, kemudian dia menjadi konsultan, kita bantu, kita cari sekolah, kita cari funding-nya seperti apa, kalau memang ada funding dari government, atau gimana lah kita bantu. Artinya memang tidak ada batasan, dan kemudian dia kerja misalnya sebagai guru. Let's say dia selesai, dia mengambil sertifikasi anak ini ya, ibu ini misalnya gitu. Kemudian dia selesai sekolahnya 56 tahun. Maka dia bisa terima jadi guru untuk usia segitu dan masih kerja sampai hari ini, sampai dia umur 65 tahun misalnya, sampai dia umur 70 tahun gitu loh. Siapa yang mau ngelarang? Nggak ada yang melarang. Karena memang itu, eh, memang itu yang justru mungkin saya rasa diinginkan oleh pemerintah ya, di mana setiap orang produktif. Hanya memang sekarang dibutuhkan replacement, di mana orang-orang yang sudah bekerja sampai umur 80 tahun, 78 tahun gitu ya, mereka juga pasti ada saatnya mau berhenti kerja. Nah, sekarang kita butuh orang untuk yang menjadi replacement orang-orang ini, mature worker itu. Jadi sekali lagi, sebagai kesimpulannya adalah, kalau Anda yang kita sebut dengan mature worker ya, Anda masih di Indonesia dan Anda sudah berusia sekitar 35 tahun ke atas, 40 atau 50 tahun, dan kalau mau masuk ke Kanada, maka Anda harus memilih jalur yang sesuai, apakah jalur student, apakah jalur permanent resident. Kemudian Anda siapa yang bantu, misalnya immigration consultant atau lawyer, dan dia akan bantu untuk perhitungan points-nya gitu ya. Dan saya tidak akan melakukan ini di sini karena menurut saya itu bukan ranah saya ya, saya lebih bicara mengenai student biasanya gitu. Nah, artinya, mohon maaf saya nggak bisa jawab satu persatu karena emailnya banyak sekali dan tanya gimana saja saya bisa kerja. Ya, ada beberapa provinsi yang tetap masih bisa menerima karena memang range-nya kan 18 tahun sampai 50 tahun. Nah, ada beberapa provinsi yang mungkin memang butuh sekali dan mereka melakukan sistemnya yang berbeda. Setiap provinsi masing-masing memiliki sistem penerimaan untuk siapapun yang mau masuk ke provinsinya itu. Jadi kan saya pernah cerita di Kanada itu ada berapa provinsi kan. Nah, mereka ada program-program tertentunya itu, dan
Mereka memiliki kriteria yang berbeda, dan again umur sebagai salah satu faktornya. Ya, jadi kalau tiba-tiba Anda bilang, Bu, saya besok mau ke Kanada nih, saya mau pindah, dan Anda umur 45 tahun membawa seluruh keluarga. Ya, maksud saya, kalau memang Anda punya proof of fund cukup, persyaratan yang memasuki menurut Anda umur dan segala macamnya itu cukup, tapi kan harus tetap mengikuti prosedur yang sebenarnya gitu kan. Memang kan pindah ke sebuah negara nggak bisa dadakan kayak gitu ya. Jadi harus ada planning jauh-jauh hari, dan ini juga pembelajaran buat siapapun yang mau pindah. Kalau Anda masih umur 30-an ya dipikirin dari sekarang, maksudnya supaya nggak mendadak-mendadak gitu ya. Saya ngerti bahwa dengan situasi COVID seperti ini mungkin ada beberapa yang kena dampaknya dan di PHK atau segala macamnya dan mencari alternatif untuk pindah. Tetapi pada saat yang bersamaan juga, Kanada juga mengerti bahwa akan banyak sekali orang yang mau masuk gitu loh. Maka restriction-nya itu ya bukannya diperketat, tetapi mereka melakukan peraturan-peraturan yang untuk memprotek negara ini gitu ya. Contohnya ya sekarang ini ya travel restriction itu ya. Jadi itulah kira-kira jawaban bagi siapapun yang email ke saya mengenai umur ya. Bukannya saya nggak mau jawab, tapi saya benar-benar ingin mengatakan bahwa kalau Anda sudah ada di Kanada, tidak ada batasan umur. Ya, tidak ada batasan umur untuk Anda mau bekerja, silakan. Selama Anda mau produktif, silakan. Ya, jadi seperti saya sejak saya datang 11 tahun yang lalu sampai hari ini saya kerja, saya punya bisnis, kemudian anak-anak juga kerja, suami kerja, dan kita semua produktif. Dan itulah juga terjadi dengan semua Canadian family, dengan siapapun ya, kalau Anda sudah ada di Kanada. Nah, bagi Anda yang masih ada di Indonesia, maka Anda tentukan jalur masuk ke Kanadanya. Ikutin prosesnya, penuhi persyaratannya. Ya, semoga ini bermanfaat. Saya akan kembali lagi dengan konten berikutnya. Keep watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan sehat-sehat ya. Assalamualaikum.